Wow, bersama Reno. Halo Reno. Halo. Halo. Reno, hari ini baru mau bermain apa ini, Ray? Ini anak kotak ini. Oh iya, main kapal otok-otok Reno. Tuh lihat, Reno sudah membeli 2 kapal ya guys. Karena penumpang Reno sudah mulai makin banyak. Setelah sebelumnya Reno membeli pesawat, kali ini Reno membeli kapal. Tuh, ada 2 kapal untuk mengangkut 20.400 pengikut Reno. Ya kan, Ray? Ya. Iya, semoga semakin banyak ya guys, dan semoga kalian betah di sini. Kita akan coba untuk mengalirkan kapal otok-otok ini di selokan. Kita akan mencoba mengarahkannya ke arah utara ya guys, agar melawan arus. Tuh lihat, sudah ada minyak, sudah ada tempat apinya, dan juga sudah ada 2 korek yang berwarna sama dengan kapal tersebut. Iya, apakah kamu siap? Siap. Oke, percobaan pertama. Pertama, kita memasukkan dulu minyaknya ya guys. Tuh lihat, minyaknya ini bisa minyak bekas atau minyak baru juga bisa. Lalu kita teteskan. Tuh, tidak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti percuma, karena ada kemungkinan kapalnya bocor dan juga kemasukan air. Ya kan, Ray? Ya. Iya, tuh lihat. Setelah seperti ini, kita akan menyalakan sumbu ini ya guys. Kita akan menyalakan keduanya, lalu masukkan ke dalam situ. Kamu siap? Siap. Oke. Kita akan menyalakan terlebih dahulu. Oke, setelah percobaan berkali-kali akhirnya api berhasil menyala. Sekarang kita akan memasukkan air ke dalam sini ya guys, ke dalam corong. Ayam ini ada kotak ini. Oh iya, mau corong yang ini dulu. Oke, kita juga akan memasukkan air ke dalam sini guys. Lalu memasukkan apinya ke dalam situ, lalu kita taruh ke dalam sini. Kita akan mencobanya. Kamu siap? Siap. Kapal Reno sudah berhasil mengalir guys. Tapi sepertinya kapal ini tidak bisa melawan arus. Tuh, tidak kuat untuk melawan arus, jadi malah mengikuti arus ke arah sana. Aduh, kurang kuat mungkin ya guys. Mari kita ambil saja daripada masuk ke dalam terowongan itu. Ya kan, Ray? Iya, kita akan mencoba lagi guys, menggunakan kapal otok-otok satunya. Oke, percobaan kedua. Kapal merah juga tidak kuat melawan arus. Tuh lihat, malah sembunyi di sana guys. Tuh. Tapi mungkin sedikit lebih kuat ya guys daripada kapal yang berwarna biru. Ya kan? Dia jadi bergerak diam di tempat karena dia sedang melawan arus selokan yang lumayan kencang. Ya kan, Ray? Ya. Iya, lumayan kencang guys arusnya. Jadi dia diam saja. Wow. Tapi lihat itu. Sepertinya terjadi kebocoran. Lihat, ya, sepertinya terjadi kebocoran guys. Air sepertinya masuk ke dalam sistem pengapian kapal otok-otok ini. Waduh, berarti kapal ini sebentar lagi akan tenggelam guys. Tuh lihat, airnya sudah mulai penuh. Tuh, ya suaranya juga sudah mulai hilang. Dan air makin banyak yang masuk. Ya, tapi kapal papa hampir tenggelam, Ray. Gimana dong? Lihat guys, Reno terlihat sangat sedih. Reno sedih ya? Iya, Reno sedih guys. Aduh, kita gagal guys bermain ini. Gagal, ya kan, Ray? Gagal main ini loh kapal, ya kan? Iya, karena kapalnya tidak ada yang bisa melawan arus sekencang yang kita harapkan. Atau karena memang arus di selokan ini sudah sangat cepat. Oke, percobaan komentar pertama. Kemarin ada yang komentar katanya, coba bang, minyaknya diganti pakai oli bekas. Oke, kita akan mencobanya. Minggir kamu. Oh iya, bersama Reno. Halo Reno. Halo, Reno baru mau mainan apa ini? Apa, minyaknya jatuh? Oh iya, ternyata nggak boleh dijatuhkan sama Reno guys. Oke, nih. Kita hari ini akan mencoba untuk mengganti minyak goreng itu dengan oli bekas ya guys. Kita coba ya, Ray. Oke, kita akan mencobanya. Jadi coba kita taruh di sini ya guys. Nih, ini oli bekas motor. Dan kita akan mencoba untuk menuangkannya ke sini. Tapi dengan porsi yang sama seperti kemarin ya guys. Sedikit saja. Ayo, ya lawa batu netesnya. Ayo, dia seperti malas banget untuk netes. Mungkin karena sekarang hari Minggu ya. Tes. Oke.
Tes, 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 tes. Oke. Sudah, kita kasih minyak. Sekarang saatnya kita nyalakan apinya. Apakah memang lebih mudah terbakar? Lihat. Kali ini kita menggunakan lilin ya guys, karena lilin itu lebih tidak repot daripada harus menyalakan menggunakan korek. Betul, Ray? Iya. Ini sumbunya panjang banget. Jangan sampai mati. Oke. Saatnya kita coba untuk memasukkan ke dalam sini. Mungkin bisa benar-benar awet ya guys. Oke. Kita akan mencobanya guys. Kita akan memasukkan apinya ke dalam sini. Oke. Tuh langsung berasap. Lalu kita akan mencoba untuk membuatnya melawan arus. Wow. Ayo. Aduh. Langsung bocor guys, tuh lihat. Ya. Wah, langsung guling. Atau karena ini ada bagian yang bocor ya? Aduh, repot juga nih. Saatnya kita coba untuk memasukkan ini lagi. Taruh sini. Lalu kita taruh kapalnya di selokan. Kita taruh di sini guys. Jangan sampai wih. Ayo, apakah mau melawan arus kamu? Ada kepiting. Ayo. Ya. Tetap tidak kuat. Tapi paling tidak, ternyata karena apinya mati. Apinya mati ternyata, Ray. Aduh, kita akan mencoba menggunakan api satunya lagi ya, guys. Di kapal biru milik Reno. Kamu siap? Oke, kita akan mencoba di kapal kedua ya, guys. Apa? Ada daun gelinding? Iya, ada daun gelinding guys. Oke, kita akan mencoba kapal luar punya Reno. Kamu siap, Ray? Oke. Kita akan mencoba untuk menurunkannya guys. Tapi kenapa apinya kecil banget sih? Sebenarnya menggunakan oli bekas itu adalah ide yang bagus nggak ya? Ide bagus nggak, Ray? Bagus. Oh, ide bagus. Ide bagus, tapi kenapa apinya kecil? Tuh, jadi tidak bersuara otok-otok sedikit pun. Mari kita coba untuk taruh di bawah. Tuh kan, langsung udah mati. Sepertinya gagal ini guys. Oke, kita akan mencoba cara di komentar selanjutnya. Kamu siap? Siap. Oke, kita akan mencoba komentar selanjutnya guys. Sebelumnya kita menggunakan kapas ya guys. Lalu ada yang bilang katanya kapasnya diganti menggunakan tisu. Apakah itu betul? Mari kita buang kapasnya. Boom. Lalu kita menggunakan tisu ya guys sekarang. Pertama kita harus menghilangkan dulu kapas yang lama dan kita buang. Jangan dibuang ke selokan, kita buang aja di pinggir ya. Tuh, cemplung. Lalu kita ganti menggunakan tisu. Kita apa, Ray? Buang bekas ini loh, buang bekas yang tadi dibakar. Tapi jangan buang ke selokan ya. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Betul? Iya. Kita akan melanjutkan membuat ini tadi ya guys, menggantinya dengan tisu. Ternyata satu tisu udah cukup untuk membuat banyak ya guys. Tuh lihat. Lalu karena video sebelumnya termasuk berhasil, kita kali ini akan menggunakan bekas oli lagi ya guys. Oke, sudah kita kasih oli bekas, lalu saatnya kita bakar. Apakah betulan bisa ya guys menggunakan tisu ini? Tapi kenapa lebih cepat mati sih guys? Atau karena terkena angin ya tadi? Tapi emang anginnya rada kencang sih guys. Soalnya di sini adalah wilayah persawahan. Wow, sepertinya berhasil. Waduh, tapi kenapa kebakar sampai belakang-belakang juga? Wah, berarti ini mungkin kapalnya akan lebih kencang ya guys. Ayo sekarang kita masukkan ke dalam air. Kita akan masukkannya ke dalam air. Tuh. Kapal otok-otok akan berlayar. Ayo. Kamu bisa. Kenapa tidak bunyi sama sekali? Tuh, udah mulai berbunyi. Ayo. Aduh. Malah nggak mau nyala guys. Tapi untuk caranya menggunakan tisu udah bagus ya guys. Oh, karena bocor ternyata. Tuh, ya kan? Rembes. Sampai gosong tuh kapalnya papanya. Ya kan, Ray? Iya. Menggunakan lilin seperti ini.
Tapi kalau ditaruh di sini bukannya tidak cukup ya guys. Tuh. Berarti kalau sudah menggunakan lilin kita tidak perlu lagi menggunakan minyak, tisu, atau kapas ya guys. Mungkin akan lebih bagus dan lebih mudah nyala. Ya nggak Ray? Iya. Oh ternyata begitu. Oke, kita akan mencobanya. Kita akan mencoba untuk menggantinya menggunakan lilin. Kebetulan kita juga sudah membawa lilin ya guys. Tuh, lilinnya nanti mungkin harus dipotong dulu ini biar bisa ditaruh di sini, ditempel, lalu bisa dimasukin ke dalam sana. Oh iya, kita belum menyapa penonton, Ray. Wow, bersama Reno. Halo Reno. Ayo. Halo. Kamu siap Ray menggunakan lilin? Oke. Pertama kita harus memotong lilinnya dulu ya guys. Apa Ray? Ada kepiting. Oh iya, Reno malah melihat kepiting tuh. Ada kepiting juga di sini ya guys. Karena di sini selokannya masih sangat asri. Ya kan Ray? Iya. Kita lanjut untuk memotong lilin tadi guys. Ayo kita potong lilinnya. Iya, dadah. Mungkin segini cukup ya? Atau segini? Kita akan potong dulu lilin ini. Tuk. Lalu untuk mengambil sumbunya mungkin bisa kita kerok juga menggunakan gunting. Sut. Sut. Oke, sudah jadi. Tuh. Sangat perlu sekali ya guys. Lalu kita buat tempelannya dulu di sebelah sini. Oh iya, kita ukur dulu. Apakah sudah pas ukurannya? Sudah, tepat sekali. Saatnya kita membuat tempelannya. Oke, sudah menetes. Taruh lilinnya, lalu kita nyalakan apinya guys. Kita nyalakan apinya, lalu coba kita masukkan dulu ke dalam sini. Kita ukur. Wah, tidak cukup. Cukup. Tidak cukup. Masih terlalu besar. Aduh, lanjut ke video selanjutnya untuk memotong lilin ini. Oke, lilin sudah berhasil dipotong pendek guys. Tuh lihat. Sepertinya ukurannya sudah cukup ya guys, dimasukkan ke dalam sini. Lalu kita akan mencoba untuk membuatnya melawan arus di selokan Ngino ya guys. Kamu siap Ray? Oke. Kita akan menyalakan terlebih dahulu. Sudah nyala? Lalu kita masukkan dalam sini. Oke, masih dalam kondisi nyala ya guys, tuh lihat. Tanpa perlu menggunakan minyak dan juga kapas, lebih mudah sepertinya. Lalu kita akan menaruh di sini dulu. Tuh. Wih, berhasil. Waduh, belum. Tapi hampir. Tuh. Wow, berhasil berjalan di tempat. Wow, ayo. Kamu bisa melawan arus. Sedikit lagi. Bagus gak, Ray? Oke, tuh lihat. Wih, berhasil melawan arus, guys. Wih. Tuh lihat, apakah dia akan sampai sini? Ayo, kamu bisa. Wih, ngebut, guys. Waduh. Kita terus lagi ya, guys. Kita coba lagi untuk membuatnya melawan arus lagi. Aduh, bocor. Ya. Oke, kita coba lagi. Ayo. Kau pasti masih bisa. Aduh, mati. Kita akan mengisinya lagi ya guys. Oke, kita akan mencoba lagi. Berhasil melawan arus. Yuhu. Tuh, lihat. Aduh, ikut arus lagi. Mungkin harus sebelah sini agar tidak terlalu kencang. Tuh, tertahan oleh ini arusnya ya guys. Wih, percobaan kali ini berhasil dan tidak merepotkan. Ya kan, Ray? Iya. Dadah kapal. Oke, jadi kesimpulan dari beberapa video kemarin adalah apa, Ray? Oh iya, ada laba-laba raksasa. Wow. Iya, ada belalang juga. Mau diambil? Nih. Oke, jadi kesimpulan dari video kemarin adalah jika kalian ingin bermain kapal seperti ini, paling bagus menggunakan lilin yang dipotong menjadi kecil-kecil ya guys. Tuh, dipotong menjadi seukuran seperti ini. Itu adalah cara terbaik karena kalian tidak perlu menggunakan minyak, kapas, ataupun tisu. Betul, Ray? Iya, dan juga kapal bisa melawan arus karena panas yang dihasilkan oleh lilin ini lebih stabil. Lebih apa, Ray? Stabil. Iya, lebih stabil. Oke, permainan kapal otok-otok kita hari ini selesai. Kalau kalian punya cara yang lebih efektif, silahkan komentar ya guys. Let's go.